29 Februari 1932, 4 penerbang Jerman melakukan penerbangan keliling dunia. Mereka ingin mencari perusahaan dan pasar untuk industri penerbangan, serta membangun hubungan bisnis yang menguntungkan. Tim penerbang ini menggunakan pesawat kecil yang bisa lepas landas dan mendarat dengan baik di darat maupun di air. Mereka berharap perjalanan mereka dipenuhi petualangan menarik, tapi mereka tak mengira perjalanan itu akan menjadi mimpi buruk. Tim tersebut terdiri dari pilot Hans Betram, kopilot Tom, mekanik Adolf Klausmann, dan juru kamera Alexander von Lagorio yang merekam perjalanan mereka dan berencana membuat film setelahnya. 10 minggu pertama, penerbangan sangat sukses. Tim ini terbang hampir separuh dunia, dari Italia hingga Indonesia. Perhentian terakhir saat keempat anggota tim masih bersama adalah Jakarta. Pada titik ini, mereka sepakat untuk berpisah dan bertemu lagi di Shanghai. Pilot Betram dan mekanik Klausmann ditinggalkan berdua di pesawat. Pada 13 Mei, mereka mengganti mesin pesawat di lapangan terbang Angkatan Laut di Hindia Belanda dan mendarat di kota Kupang keesokan harinya untuk mengisi bahan bakar. Ini adalah kali terakhir mereka melihat dunia yang mereka tahu sebelum rintangan berat mereka dimulai. Betram dan Klausmann terbang ke Australia. Mereka berencana menempuh perjalanan sejauh 830 km dalam 6 jam. Itu menjadi malam sulit yang tak akan pernah mereka lupakan. Lepas tengah malam, pesawat itu terbang di atas Laut Timor dan diperkirakan mendarat saat fajar. Awan berkumpul di depan dan pesawat terbang menuju amukan badai hitam, kilatan petir, hujan deras, dan angin kencang mengganggu rencana mereka. Pesawat tidak bisa terus terbang dalam kondisi itu sehingga Hans Betram memutuskan untuk segera mendarat. Mereka mendarat di wilayah utara Australia Barat, ratusan kilometer jauhnya dari destinasi mereka. Kedua pria itu memiliki segala jenis peralatan navigasi modern yang ada pada saat itu. Tapi itu tidak cukup untuk mencegah mereka tersesat. Mereka membuat kesalahan dalam menentukan koordinat lokasi mereka secara tepat. Mereka meleset sejauh 370 km. Mereka menghabiskan malam pertama di hutan lebat. Mereka melakukan pendaratan darurat dan tidak tahu lokasi tepat mereka. Tapi mereka penjelajah hebat dan bahan bakar pesawat tersisa sedikit. Jadi mereka tidak panik. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Saat itu, ada suara ranting yang retak. Lalu seorang pria aborigin dari suku Balanggara setempat keluar dari semak-semak. Dia tidak mengira akan bertemu dengan para tamu ini. Mereka saling memandang dan mengucapkan beberapa kata dalam bahasa masing-masing. Tapi tidak dapat mengerti apapun. Pria aborigin itu pergi, dan kedua penerbang itu menunggu fajar. Para penjelajah ini memutuskan untuk terbang ke barat, menuju kota Darwin. Mereka lepas landas, tapi tak lama kemudian kehabisan bahan bakar. Darwin belum terlihat, dan mereka melakukan pendaratan darurat lagi di teluk lain. Sekarang mereka khawatir, mereka tidak punya bahan bakar, makanan, atau air. Mereka pun tidak yakin ada di mana mereka. Peluang mereka hanyalah berjalan kembali ke tempat pendaratan pertama. Mereka ingin mencari pria aborigin itu lagi dan meminta bantuannya. Hari-hari berlalu, lapar, haus, dan panas yang tak tertahankan menyiksa mereka. Situasi itu tampak sudah sangat buruk, tapi masih ada beberapa rintangan berat di depan. Dengan setiap langkah, kekuatan mereka perlahan hilang. Lalu, mereka berhadapan dengan sekelompok lalat liar. Lalat ini agresif, jumlahnya banyak, dan semuanya seperti ingin menggigit mereka. Betram dan Klausmann lari, mencoba bersembunyi dari serangga itu. Lalu, mereka harus berenang menyeberangi teluk untuk mencapai tempat tujuan mereka. Mereka melompat ke air dan berhasil kabur dari serangga. Tapi ada hal lain yang menunggu mereka di sana. Buaya. Mereka berhasil kabur dari predator seram itu. Saat berjuang untuk bertahan hidup, mereka kehilangan pakaian dan sepatu. Mereka berhasil keluar dari air, lapar, dan digigit nyamuk. Mereka sadar tidak tahu harus pergi kemana untuk mencari pria aborigin itu. Tapi mereka tahu rute kembali ke pesawat. Pikiran tentang air yang ditinggalkan di radiator pesawat memberi mereka kekuatan. Mereka memutuskan untuk kembali ke sana. Pada hari ke-13, mereka menemukan pesawat itu. Mereka mengeluarkan radiator dan meminum semua airnya. Mereka mulai memikirkan rencana. Jadi, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lewat air. Pesawat mereka dilengkapi dengan 2 pelampung pesawat amfibi. Mereka mengambil satu dan menjadikannya kano.
Bertram dan Klausman berlayar ke barat. Untungnya, airnya tenang. Kedua pria itu mendayung, percaya bahwa mereka akan menemukan seseorang. Tapi mereka salah arah karena tidak tahu lokasi sebenarnya. Tiba-tiba, mereka melihat sebuah kapal. Akhirnya, mereka selamat. Kapal itu hanya berjarak 450 meter dari mereka. Bertram dan Klausman berteriak, melambaikan tangan, dan memukul air. Tapi sayangnya, tidak ada yang mendengar mereka. Mereka melihat kapal itu perlahan menjauh. Mereka menghabiskan 4 hari 4 malam berikutnya di air. Kemudian mereka mencapai pantai. Mereka mengira berada di Pulau Melville. Mereka meninggalkan perahu dan pergi mencari peradaban. Tapi hanya ada panas, serangga, dan hutan. Mereka kembali ke kano. Kano itu rusak dan para penerbang itu harus memotong sebagiannya. Sekarang kano itu tidak bisa digunakan. Mereka hanya berhasil pergi beberapa kilometer sebelum kembali ke pantai. Bertram dan Klausman tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jadi, mereka berlindung di bawah langkan batu dari cuaca buruk dan matahari. 39 hari telah berlalu sejak badai memaksa mereka untuk mendarat. Mereka hampir putus asa. Tapi saat itu, suku aborigin setempat menemukan mereka. Mereka membantu kedua pria itu, memberi mereka makanan dan air. Seminggu kemudian, tim penyelamat tiba. Ternyata sekitar 60 orang mencari para penerbang yang hilang tersebut. Bahkan, tim SAR menelusuri rute yang hampir sama dengan mereka. Mereka menemukan pesawat dan sapu tangan Bertram. Jika saja Bertram dan Klausman menunggu di pesawat sedikit lebih lama, mereka akan diselamatkan jauh lebih awal. Selama 39 hari, Bertram dan Klausman bertahan di hutan yang panas. Ini mungkin benar-benar seperti mimpi buruk, tapi seorang pria Australia dengan sengaja mengulangi pengalaman mereka. Dia pergi ke daerah yang sama pada tahun 2017, tepat di tempat Bertram dan Klausman mendarat. Dia berjalan dan berlayar di rute yang sama dengan mereka pada tahun 1932. Dia tidak makan atau minum dan memiliki peralatan yang sama dengan kedua penerbang itu. Dia ingin membuktikan kepada dirinya bahwa dia bisa selamat dari kejadian yang mereka lalui dan berhasil. Dia bahkan merekam seluruh perjalanannya dengan kamera dan membuat film dokumenter. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.